Welcome back everybody to Neutrality Studies. Selamat datang kembali semuanya di Neutrality Studies. Hari ini saya ditemani oleh dua rekan luar biasa, Dr. Arta Moeni dari Institute for Peace and Diplomacy dan Lascha Kasarasi yang sudah sering hadir bersama saya di kanal ini. Saya yakin kalian sudah mengenalnya. Ia berasal dari Georgia, dan Arta, Anda bekerja dari Amerika Utara. Selamat datang untuk kalian berdua. North America. Welcome to both of you. Thank you. Ting, the Suffolk my new strength. Again, twice today. Dua kali hari ini, ya, berturut-turut. Dan Arta, saya ingin memulai dengan Anda. Anda menulis sebuah artikel yang baru-baru ini diterbitkan di Unheard, berjudul Kemartiran Berbahaya Khamenei, Kematiannya Akan Menguatkan Teheran. Bisakah Anda memberikan sedikit analisis tentang artikel tersebut? Dan secara lebih umum, di mana posisi kita hari ini, pada tanggal 25 Maret ini, dalam perang AS-Israel-Iran? In the US-Israel-Iran war. Thank you. The piece. Jadi tulisan itu dibuat pada dasarnya sehari setelah Khamenei diserang dan meninggal. Jadi saat itu masih sangat baru. Interpretasi saya adalah bahwa hal ini akan memperkuat rezim, bahwa ia akan dijadikan martir, semacam santo baru, dan bahwa hal ini akan mengisi ulang serta memperkuat modal ideologis Iran bagi rezim tersebut. Faktanya, hal ini justru akan memperkuat Republik Islam, bukan membuatnya runtuh. Saya pikir terutama orang Amerika memiliki gagasan tentang opsi Venezuela, bahwa mereka akan memenggal kepemimpinan. Dan setelah itu, mereka akan mendapatkan seseorang yang bersahabat dan mau menerima garis merah AS, yang berarti Iran akan bergabung dengan blok AS dan semuanya akan berjalan baik. The US bloc and everything will be great, and that's how it was told to President Trump that basically. Dan begitulah cara hal itu dijual kepada Presiden Trump, bahwa pada dasarnya Anda akan meraih kemenangan besar dan mengakhiri status paria yang telah kita alami selama 47 tahun terakhir. Jadi semuanya akan berjalan dengan baik. Jelas kenyataannya tidak seperti itu, terutama karena Republik Islam adalah atau telah menjadi sebuah negara total modern. Ia merupakan entitas yang sistematis, ia memiliki paralelisme, banyak redundansi, semacam pisan horizontal, yang berjalan jaring berdidar dan berjadu sistem dan bersait. IRGC, yang merupakan entitas sangat berpengaruh. Dengan ada organisasi gain seperti Bonyat, ya asalnya tizi skores dan hubungi growth dengan sistem politik. Foundations that are connected with the economy and the political system. So you have a multi-layered system. Jadi Anda memiliki sistem yang berlapis-lapis, dan itu bukan sistem yang bersifat personalistik. Amerika Serikat dan para pemimpinnya mengira mereka akan menghadapi situasi seperti di Venezuela, atau sesuatu seperti situasi Saddam. Pada dasarnya mereka akan menyingkirkan apa yang mereka sebut sebagai ayatollah, bukan? Satu orang lalu rezimnya akan runtuh. Mereka mengharapkan keruntuhan rezim, atau setidaknya perubahan rezim. Namun, tausaras times that break summer jiggly pores the keke, dan justru itu days yang like Moldaten. Iran sudah terperi dawung in my metropolis regional. To have a regional escalation, and it was able to immediately hit all of the. Dan mereka mampu segera menyerang semua pangkalan AS di wilayah tersebut. Tidak ada tempat yang benar-benar luput, dan strateginya sudah jelas sejak awal. Mereka melakukan apa yang telah dijanjikan. Mereka mulai menyerang radar, berusaha membutakan pertahanan AS dan Israel serta membuatnya kewalahan, bukan dalam semalam, tetapi seiring waktu, dengan pada dasarnya meluncurkan banyak serangan, dengan sadar bahwa sistem pencegat mereka akan mencapai batasnya, dan akhirnya kehabisan. Jadi sekarang, setelah 2 atau 3 minggu, kini memasuki minggu keempat, mereka telah menghitung, berdasarkan perang 12 hari, bahwa Amerika Serikat dan Israel akan menghadapi masalah serius dalam menangani rudal balistik dan drone Iran. Dan hal terakhir yang ingin saya katakan, dan kemudian kita bisa mendiskusikannya adalah bahwa ini bukan perang baru. Ini merupakan kelanjutan dari perang 12 hari. Perang itu sempat dihentikan sementara lalu menyala kembali. Iran memang sudah memperkirakan hal ini akan terjadi lagi. Mereka sudah mengharapkan perang akan berlanjut dan tidak memiliki ilusi apapun tentang hal itu. Namun begitu perang terjadi, meskipun secara taktis tampak menguntungkan bagi Amerika, mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau,
menyerang target manapun yang mereka inginkan, dan mempertahankan koridor superioritas udara. Dalam praktiknya, secara strategis, keuntungan nyata dari perang itu justru merupakan kemenangan Pyrrhic, jika bisa disebut demikian, bagi Amerika Serikat. Faktanya, perang ini justru memberikan pengaruh strategis kepada Iran, kepada Teheran. Matter small thing is hell. It's a Plutorum Nikrang. Giving it things that it didn't have before, a control over the Strait. Kendali atas Selat Hormuz, gangguan terhadap ekonomi global, serta terhadap jaringan energi dunia, itulah yang akan digunakan sebagai alat tawar. Dan untuk pertama kalinya, negara itu benar-benar mampu menjual berbagai hal. Menjual produk petrokimia serta minyak dan gasnya ke banyak negara tanpa harus khawatir tentang sanksi sekunder. Karena Amerika Serikat seolah menunda atau menghentikannya. Jadi ini merupakan perang yang sangat mahal tetapi secara strategis menguntungkan bagi Iran. Karena itu, keputusan untuk melancarkan perang pilihan ini sangat dipertanyakan dan sangat ceroboh. Ini bukan demi kepentingan Amerika. Kita terlibat karena Israel, karena agenda pribadi Benjamin Netanyahu. Dan hal ini sangat mungkin akan menghancurkan masa kepresidenan Trump. Ya, maksud saya, jika kesuksesan diukur dari seberapa banyak gadis sekolah kecil yang bisa kamu bunuh, maka ya, Amerika Serikat jelas unggul dalam hal itu. Tapi saya pikir poinnya sangat penting. Secara yang telah diperoleh Amerika Serikat sejauh ini. Dan saat kita berbicara pada tanggal 25 Maret ini, saya baca sebenarnya itu tanggal 24 Maret malam di tempatmu. Saya baca bahwa tampaknya ada kabar di New York Times bahwa pemerintahan Trump telah mengirimkan syarat-syarat perdamaian atau semacamnya ke Iran. Lashad, apakah kamu membaca sesuatu tentang itu? Bagaimana pendapatmu tentang perkembangan perang saat ini bagi Amerika Serikat? Hei, jeda singkat karena saya baru saja diblokir dari YouTube. Dan meskipun saya sudah kembali, hal ini bisa terjadi lagi kapan saja. Jadi, solo membantu nohait zanahir di sini, tetapi juga ke daftar surel-surel saya di Substack. Alamatnya pascalotas.substack.com. Putaran umum gede di deskripsi di bawah. Dan sekarang, find ke video. Be in the description below, and now back to the video. I've been listening as much as I can. Ya, saya sudah mendengarkan dan membaca sebanyak mungkin tentang hal ini. Tapi saya rasa setiap peneliti serius, atau bahkan siapapun yang hanya mengamati secara sepintas, menyangkal bahwa Trump pernah melakukan percakapan ini dengan kepemimpinan Iran saat ini. Saya pikir Arthur akan setuju di Truth Social-nya. Saya rasa dia benar-benar mengada-ada bahwa dia mengatakan telah memberi mereka sedikit kelonggaran. Pada dasarnya, Teheran membantah bahwa percakapan ini terjadi. Untuk pertanyaan lebih luas, space to brace them refining a Sort of a broader question is where the United States is. It's we can go back to what General Chief of Staff. Kita bisa kembali pada apa yang dikatakan dan diperingatkan oleh Kepala Staf Jenderal Kane. Belum lagi, hanya beberapa hari yang lalu, beberapa pejabat intelijen tingkat tinggi mengundurkan diri. Cox, kalau tidak salah, atau Fox, saya tidak ingat nama orang itu sekarang, yang mengatakan bahwa perang ini adalah bencana bagi Amerika Serikat, atau akan menjadi bencana, dan bahwa program nuklir saya rasa sudah dihapuskan, dan bahwa Iran kali ini tidak akan tinggal diam terhadap pemboman tersebut. Ada pernyataan dari komunitas intelijen kepada pemerintahan bahwa ini sesuatu rawa bagi Amerika. Karena itu, mereka mengundurkan diri, atau dia mengundurkan diri. Dan sekali lagi, nasihat Kane diubah. And then again, General Kane's advice was ignored. And now Trump finds himself in this situation. Dan sekarang, Trump mendapati dirinya dalam situasi ini. Jika Anda ingat, sekitar seminggu yang lalu, Korea Selatan dan Jepang diminta untuk mengembalikan beberapa senjata. Bayangkan saja, ini luar biasa dan sangat memalukan karena ada kekurangan persenjataan militer yang dibutuhkan Amerika Serikat. Jadi sekarang pertanyaannya, kali ini, apakah mereka akan menuntaskan pekerjaannya, apapun artinya itu? Setiap ahli, siapapun, artikel apun might berbacat, mengatakan bahwa jika Anda bercase terhadap saat ingin menghancurkan seluruh negara itu, Anda harus menempatkan semuanya di darat. Dan apakah Amerika secara politik sedang dalam suasana hati untuk melakukan hal itu? Saya sudah tak menaksa.
And I highly doubt that it is. And Trump, I think, knows this. Dan Trump, menurut saya, tahu hal ini. Trump memahami hal ini. Sekali lagi, saya ingin memberikan manfaat dari keraguan kepada Presiden Amerika Serikat. Karena jika bukan karena kekuatan tertentu, mungkin dia akan menghindari perang ini, bukan? Mari kita ingat sikapnya terhadap Putin dan seluruh kisah Ukraina. Secara naluriah, ini bukan presiden yang menginginkan perang-perang seperti ini, meskipun argumen itu semakin lemah seiring berjalannya hari dan minggu. Jadi saya pikir dari satu lagi sakit kepala. Dan sebenarnya, apa yang Amerika dari semua ini? Apakah ada strategi di luar sana? Tentu, saya baru saja berpikir untuk menikejuti poin Arta secara singkat. Inilah yang disebut strategi. This is what strategy is. I mean, Edward Luttwak was talking about this in his. Maksud saya, Edward Luttwak membahas hal ini dalam buku-bukunya yang terkenal tentang bagaimana seseorang harus berupaya keras meskipun mengalami kerusakan besar dalam hal kedaulatan, infrastruktur domestik, dan ekonomi. Ada keunggulan tertentu yang dimiliki Iran, keunggulan strategis, Selat Hormuz, dan sebagainya, yang dapat dimanfaatkannya meskipun menghadapi kekuatan militer yang jauh lebih unggul. Jadi menurut saya, secara strategis, Iran secara ironis justru memiliki keunggulan. Amerika Serikat meskipun Ayatollah telah tiada dan mereka telah menyingkirkan elit teokratis di Iran, belum mampu mengubah rezim, apalagi menaklukkan negara tersebut. Actually, I'm not sure about that. I mean, Sebenarnya masih think you. Maksud you Arta Ayatollah ada sini kan? Maksud you Hatta sudah mening hidup dengan Malra. Jadi secara kelembagaan ini semacam fungsi. Dan di sisi lain, tidak. Ya. No, you're absolutely right. I mean, Tidak, kamu benar sekali. Maksudku, kalau kamu ingin menyelesaikan pendapatmu, tapi kamu tahu, pada akhirnya para elit teokratis itu, ya, mereka memang mengeksekusi satu orang, Khamenei Senior, tapi semua orang lainnya masih ada. Dan ironi dari semua ini adalah bahwa mereka justru mendapatkan seseorang untuk menjadi pemimpin tertinggi yang, menurut pandanganku, tidak akan pernah menjadi pemimpin tertinggi tanpa serangan-serangan itu. Dan kamu tahu, putra Khamenei yang sekarang menjadi pemimpin tertinggi, entah bagaimana merupakan satu-satunya anggota yang selamat, setidaknya menurut laporan media Iran, satu-satunya anggota yang selamat dari serangan terhadap kompleks itu. Maksudku, hal itu orang Iran adalah sebuah keajaiban. Kau tahu, seolah-olah Tuhan telah memberitahu kita siapa yang akan menjadi penerus berikutnya. Sekarang, mungkin itu semacam propaganda, tapi hal itu juga penting karena, bahkan secara strategis dan militer, dia pada dasarnya adalah kepala staf bagi Khamenei dalam arti tertentu. Dia tahu segalanya, dan dia tidak pernah menjadi figur publik, sebenarnya cukup pemalu. Aku sedang berbicara tentang Mojtaba Khamenei, putra Ali Khamenei, yang dibunuh. Dolaydi through slide 4. Static detail please don't grad on back letter tepi. Do the slurry narrate ERGC. Layar talk dengan IRGs. Itu keras. Dikini Inggris keras. He's quite hardened. He's known as a hardliner. He might be pragmatic in certain regards, but in terms Dia mungkin bersikap pragmatis dalam hal-hal tertentu, tetapi dalam urusan pertahanan Iran, rudal balistik, bahkan isu nuklir, dia dikenal sebagai seorang garis keras, dan dia adalah pilihan dari IRGC. Jadi sebenarnya ada perebutan kekuasaan internal antara kelompok yang lebih terkait dengan militer dan keamanan di Iran dan kelompok yang lebih teokratis, katakanlah yang lebih klerikal dalam pemerintahan Iran. Mereka lebih konservatif, lebih tua, dan kurang bernafsu untuk berperang. Sekali lagi, mereka adalah kelas religius sebelum menjadi kelas politik. Dan jadi, hal ini tampaknya telah mengubah keseimbangan. Dan Khamenei adalah, maksud saya sekali lagi, sistem Iran bagi mereka yang mendengarkan tidak pernah merupakan satu kesatuan yang monolitik. Itu tidak pernah menjadi sistem yang bersifat personalistik atau dijalankan oleh seorang pemimpin otoriter tunggal. Sistem itu terdiri dari berbagai faksi, dan faksi-faksi ini selalu dijaga keseimbangannya. Dan kejeniusannya Khamenei bisa dibilang adalah kemampuannya melakukan hal itu, mengelola sisi keamanan, sisi ulama, serta kalangan moderat dan liberal dalam sistem Iran, seperti Hassan Rouhani, bahkan Pezeshkian. Maksud saya,
Khamenei mendukung Pezeshkian untuk menjadi presiden. Ia memberikan dukungannya sendiri. Jadi sekali lagi sistem Iran cukup rumit. Sistem itu dapat dibandingkan dengan sistem Tiongkok, sistem Soviet, dan mungkin sampai batas tertentu sistem Korea Utara. Tetapi ini adalah negara total, sistem total. Jadi ini bukan tentang individunya. Suarang's toot mo. By total state, I mean a state that is Ya, yang saya maksud dengan negara total adalah negara yang benar-benar mengendalikan atau mengawasi setiap aspek masyarakat. Ini bukan hanya hasil dari revolusi, tetapi juga dari model negara modern yang diimpor ke Iran setidaknya sejak 100 tahun lalu. Kaum Pahlavi, dalam arti tertentu, menggunakan lembaga tradisional monarki untuk melakukan westernisasi dan modernisasi. Tanggapan terhadap hal itu adalah revolusi Islam atau revolusi Iran tahun 1979 yang kemudian mengambil karakter Islamis yang lebih populis. Namun, 47 tahun itu juga telah memperluas kekuasaan negara modern di Iran. Jadi ini bukan negara tradisional, melainkan negara modern, dalam arti memiliki banyak tuas kelembagaan. Ia memiliki lembaga-lembaga paralel. Sekali lagi, otoritas tidak lagi tentara bazar, sisi ekonomi, sisi budaya, sisi keagamaan, semuanya menyatu. Jadi pada dasarnya, yang muncul ala Leviathan versi Hobbes negara Kern. Saya hanya ingin bertanya, karena saya sangat tertarik dengan hal ini, seberapa besar kelonggaran yang ada sebenarnya. Beberapa malam lalu, saya makan malam dengan seorang teman dekat asal Iran, dan dia ingin membawakan saya anggur Iran. Dia tidak bisa mendapatkannya, tapi dia bercerita tentang hal itu, dan saya terkejut. Saya berkata, "Oh, anggur Iran? Saya kira, kamu tahu negara Muslim, mengapa kalian memproduksi anggur?" Dan dia menatap saya dan berkata, "Lihat Pascal, pembuatan anggur, terutama di utara, jauh lebih tua daripada Islam." Jadi, seberapa besar sebenarnya kelonggaran yang dimiliki masyarakat dan lembaga-lembaga ini di antara semua aturan dan regulasi? Untuk melakukan hal mereka sendiri dan hidup, kamu tahu sebagaimana mereka. Maksud saya dengan begitu, mereka bisa tangguh menghadapi hal-hal seperti serangan yang sedang terjadi sekarang? Apakah kamu sedang membicarakan ketahanan terhadap serangan AS Israel, atau kamu sedang membicarakan dinamika internal? Karena itu dua situasi yang berbeda. Ketika kita berbicara tentang sisi domestik, jika kita bisa sedikit mundur, Iran saat ini adalah masyarakat yang sangat terpolarisasi. Ia memiliki sisi liberal dan berorientasi ke barat, yang seperti yang kita lihat ketika kita berada di Georgia bersama Lasha beberapa bulan lalu, memiliki karakter semacam itu. Ini sangat mirip dengan tipe orang Georgia, mereka yang tidak terlalu religius, terbuka, minum alkohol, dan tidak mengidentifikasi diri dengan negara Muslim atau sebagai umat Muslim. Dan kemudian ada bagian masyarakat yang sangat Islami. Jadi kedua sisi ini benar-benar hidup dalam dua dunia ontologis yang berbeda. Mereka tidak sependapat. Itulah sebabnya muncul perpecahan yang coba disaring dan dimanfaatkan oleh Israel serta propaganda Israel. Itu menjadi dasar dari protes yang kamu lihat. Alasan mengapa protes itu berubah menjadi mematikan adalah karena mereka menggunakan populasi yang lebih urban, bourgeois, dan terbaratkan untuk melawan negara. Namun maksud saya adalah bahwa negara di Iran selalu merupakan negara birokratis yang dalam, seperti negara Tiongkok. Negara Persia sangat mendalam dan tua, tetapi negara modern memiliki karakteristik yang sangat berbeda, menarik otoritas dari berbagai dimensi, budaya, ekonomi, dan agama, serta memadukan dan memusatkan semuanya dalam paradigma negara ini. Dan kemudian negara itu ada di mana-mana. Ia bukanlah seorang individu. Jadi tidak peduli berapa banyak orang yang kamu bunuh, kamu tetap akan memiliki sesuatu yang disebut negara Iran. Dan negara Iran, bahkan jika kamu berhasil meruntuhkannya, akan terus bertahan sebagai gerakan pemberontakan dan kemudian bangkit kembali. Itulah sebabnya saya kembali pada contoh lain dari negara modern yang pernah kita lihat. Akan sangat sulit untuk mengubah negara, pemerintahan di Iran, dari pergantian rezim tanpa dukungan dari kalangan elit. Perubahan bisa saja terjadi,
Tetapi itu kan menjadi perubahan seperti yang dilakukan Deng Xiaoping terhadap Tiongkok setelah Mao. Masyarakat di Tiongkok saat ini sangat berbeda. It's a very different society in China today. 1979. Batchas di musmo rusmaram berubah. Nama? Ada pergestrayer. Naakis festword. And until we'd sting and breatho julit. Team Prisalan. Back in 79. Oh no, I'm talking about today. So they want. Oh, tidak. Saya sedang berbicara tentang hari ini. Negara Iran dulunya merupakan proyek yang setengah jadi. Sejak tahun 79, negara itu telah menjadi negara total modern. Pada tahun 79 ia adalah negara semu modern. Dan karena bersifat personalistik, hanya terikat pada Shah dan kekuasaan pribadinya, maka terjadilah revolusi modern. Saya pikir revolusi terbesar abad ke-20 dalam hal skala terjadi di Iran. Itu adalah revolusi populis, revolusi kedaulatan. Revolusi itu menentukan berbagai membarat belisating, divide dua blok, Soviet dan Amerika. The Soviets and the Americans. And from the very beginning, it found itself in a. Dan sejak awal, negara itu mendapati dirinya berada dalam semacam benturan peradaban, terutama dengan Amerika, karena Amerika telah berinvestasi agar Iran menjadi bagian dari pengaturan keamanannya. Dan disitulah segalanya berubah. Negara Iran, sejak tahun 79 di bawah Khomeini dan Khamenei menjadi semakin terlembaga dan tersistematisasi, hingga sekali lagi orang-orang berbicara tentang teokrasi di Iran. Argumen saya selalu bahwa mereka bukanlah teokrasi. Mereka sebuah menerjemahkan zethakans modern. Menamam supporting rezim Caesar Papist. And they're a Caesar Papist regime, so they use it's the political authority. Jadi otoritas politiklah yang menggunakan agama, hampir seperti kepala negara dalam pandangan Hobbes, bukan seperti situasi di Vatikan, di mana kekuasaan politik beroperasi di dalam ranah sistem keagamaan. Sebenarnya jika dipikir-pikir sekarang, apa yang dilakukan Khamenei diwawetseguantukan segalis mempolitisasi semua. Politisasi yang terus-menerus terhadap pemerintahan dan kemudian terhadap kehidupan, itulah yang saya sebut sebagai totalisasi masyarakat. Dan ini adalah sesuatu yang terjadi di dalam Iran. Jadi memang ada lembaga-lembaga dari kalangan ulama Syiah, misalnya di Qom. Namun Qom tidak mengendalikan Teheran. But the Qom doesn't control Tehran. Tehran controls Qom. That's what we mean by Teheran mengendalikan Qom. Itulah yang kami maksud ketika kami mengatakan bahwa kekuasaan politik bersifat berdaulat, menyeluruh, dan menguasai lembaga keagamaan. Inilah sebabnya pergeseran ideologis Khomeini dalam Syiah begitu penting, karena secara historis Syiah bersifat quietist. Seperti kaum Lutheran di Jerman, seperti Martin Luther, mereka akan mengatakan bahwa Anda tidak perlu terlibat dalam politik. Ranah politik adalah ranah duniawi. Kita berada di ranah keagamaan, di turn spiritual. Khomeini mengubah hal itu. Ia melalui teori tentang fistek kepemimpinan para ulama, Abdullah bergeraksa akan menjaga politik sampai saat semat kembali, Imam ke-12 yang tersembunyi dan berada dalam masa kegaiban. Jadi situasi ini bersifat provokatif dan bahkan dianggap sesat oleh sebagian kalangan Syiah. Bagi banyak ulama dan ayatollah Syiah, hal ini merupakan sebuah inovasi. Tidak ada satupun ayatollah utama selain Khomeini yang menerimanya. Mereka memandangnya sebagai penyimpangan dari tradisi. Jadi hanya ada satu orang yang menerimanya, dan dia seharusnya menjadi penerus Khomeini. Tapi akhirnya dia disingkirkan karena menentang banyak ketentuan politik dan kenegaraan mereka sendiri, serta berseberangan dengan apa yang ingin dilakukan Khomeini. Ini adalah situasi yang sangat rumit, tetapi saya pikir semua orang harus tahu bahwa inti permasalahannya adalah tentang pemusatan otoritas dalam ranah politik. Hal ini dibenarkan oleh Khomeini dalam kerangka Syiah baru yang jauh lebih aktif dan lebih universalistis, bukan yang bersifat pasif. Namun asal mula revolusi, yang melibatkan kaum kiri, sayap kanan, nasionalis, bahkan ateis, adalah revolusi kedaulatan melawan tatanan bipolar dan kenyataan bahwa Iran begitu terikat pada satu pihak. Dan, seperti yang Anda tahu, salah satu pengaruh terbesar terhadap revolusi Iran adalah Martin Heidegger, dan gagasannya tentang keotentikan. Jadi ini adalah
situasi yang sangat berbeda. Itulah sebabnya takkan bahwa revolusi di Iran telah disalahpahami rawan terus telah bepermi para pendukungnya maupun oleh pihak yang menentangnya. Terima kasih, Harte. Ini adalah banyak sekali informasi latar belakang yang sangat berharga. Benar-benar sangat-sangat banyak. Mungkin kita bisa sedikit membicarakan tentang apa yang telah kita pelajari, tentang bagaimana perang ini berlangsung. Komentator Perancis Arnaud Bertrand menyampaikan hari ini, atau mungkin kemarin di Twitter, bahwa hal yang baru dari perang ini adalah bahwa perang ini tidak berkembang seperti yang pernah kita lihat sebelumnya. Amri Serkavia Puri Step Towards Frying. Mereka pernah teman di Afghanistan dan Penido Senyu. Di Iraq, Syria, Libya, and Sudan. Of course, in Iraq and Syria and Libya and so on. But what usually happen in these theaters is Yang biasanya terjadi di medan perang seperti ini adalah, seperti yang Anda tahu, kelompok yang diserang harus mundur dan beralih ke perang gerilya. Di Vietnam juga, itu adalah perang gerilya melawan Amerika Serikat karena AS memiliki kekuatan yang sangat besar. Sekarang, kali ini, tampaknya, setelah 1 bulan, belum berkembang ke arah itu, bukan? Iran membalas dengan senjata yang sangat canggih. Belum ada pasukan darat yang dikerahkan. Menurut Anda, bagaimana dengan jenis peperangan yang lebih simetris ini sebenarnya jauh lebih simetris dibandingkan perang-perang sebelumnya? much more symmetrical than other wars in the past. Well, I think that question is probably most appropriate for military Ya, strategies and saya rasa pertanyaan itu mungkin paling tepat dijawab oleh para ahli strategi dan pakar militer. Saya hanya bisa memberikan sedikit pandangan pribadi tentang hal itu. Secara strategis, kita tahu sejauh ini Iran memiliki posisi yang lebih unggul karena minyaknya, lokasinya, dan Selat Hormuz. Apa yang bisa dilakukannya di sana? Bahkan Pulau Kark kini sedang dibicarakan sebagai titik potensial di darat, dengan kemungkinan pengiriman marinir ke sana. Mereka memperingatkan Washington agar tidak melakukan hal itu. Jadi saya pikir dalam hal ini, Iran sedang berada di posisi yang lebih kuat. Jelas, kita tahu bahwa Iran adalah kekuatan yang lebih lemah. Itulah bagian yang menarik dari semua ini. Namun tetap memberikan perlawanan yang serius. Iran bisa membuat Barat atau Amerika mengalami kesulitan, setidaknya untuk saat ini. For now, psychologically, you want to think that how can America... Secara psikologis, Anda ingin berpikir, bagaimana mungkin Amerika tidak menang dalam hal ini, bukan? Tapi kemudian, jika Anda melihat lebih dalam, Anda akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang mengapa hal ini bisa menjadi proses yang sangat rumit dan panjang bagi Washington. Perlu diingat, tidak ada yang membantu. Kalian, maksud saya, apakah kalian setuju dengan hal ini? Di sini kita punya negara-negara Teluk. Saya sudah menyebutkannya tadi, Pascal. Di sini kita punya Timur Tengah, yang seharusnya menjadi kepentingan keamanan nasional yang vital bagi Amerika Serikat. Namun Washington, di bawah pemerintahan Trump, terlihat seperti sedang cuci tangan terhadap negara-negara Teluk ketika Iran sedang mengebom mereka. Anda tahu, itu juga merupakan paradoks, karena di satu sisi, seharusnya wilayah ini dilindungi dari siapapun, apalagi Iran. Jadi bagi saya, itulah pertanyaannya. Mengapa hal ini dibiarkan terjadi? I have that question as to why this is being allowed. Second is, Kedua, di mana posisi Eropa dalam hal ini? Menurut saya, sekutu-sekutu yang hubungannya sempat hancur akibat pemerintahan Trump, bisa saja dikatakan bahwa secara strategis, Ukraina dijadikan alat untuk melemahkan Eropa. Tapi saya tidak akan membahas itu sekarang. Bagaimanapun juga, kita belum melihat dukungan besar-besaran dari kekuatan Barat dan sekutu tradisional. Saya terus teringat pada Perang Teluk pertama, ketika Bush Small berhasil mencegah apapun dinamakan kesesab mengapa Saddam Hussein melaksanakan mereka menanganinya sejak awal. Mereka pada dasarnya mengusir Saddam, peringatan keras, dan menegurnya. Kali kedua, Saddam beritutu. Second time, Saddam was not so lucky. Tapi yang sedang kita lihat ini adalah proses yang sangat aneh, di mana pada dasarnya hanya Israel dan Amerika Serikat yang terlibat. Dan bahkan Washington, saya berpendapat, tidak ingin hal ini terus berlanjut.
Jadi yang tersisa adalah Israel. Lalu jika perpecahan itu terjadi, meskipun sangat tidak mungkin, tetapi bagaimana jika benar-benar terjadi? Dan Trump berkata, saya tidak ingin melanjutkan ini lagi. Atau, ini tidak bisa dimenangkan, kita hanya akan menghancurkan, bukan hanya negara itu. Yang sayangnya, tidak ada yang peduli. Tetapi bagaimana dengan uang? Bagaimana dengan ekonomi? Meskipun ada pembicaraan bahwa beberapa orang di lingkaran kekuasaan tertinggi AS mendapatkan keuntungan dari situasi ini melalui saham dan permainan harga minyak yang berfluktuasi, terlepas dari itu semua, apa cara yang berkelanjutan untuk melangkah ke depan? Dan kemudian, apa yang akan dilakukan Israel jika misalnya ia ditahan? If abandoned, for example, quote unquote, highly unlikely again, but there was some conversation about Israel using Sangat tidak mungkin, sekali lagi. Tetapi ada beberapa pembicaraan tentang Israel yang menggunakan senjata terhadap Iran. Jadi ini adalah kekacauan besar. Namun gambaran yang lebih luas, seperti yang juga kita ketahui, yang seolah bersembunyi di latar belakang adalah apakah ini juga diarahkan terhadap Tiongkok dan Rusia? Apakah ini juga terkait dengan strategi tradisional yang sudah ada selama berabad-abad? Misalnya Inggris Raya dan Kekaisaran Britania, yang menyimbangkan kekuatan dan bekerja sama dengan Ottoman untuk melemahkan Rusia. Apakah ini mengikuti filosofi lama untuk melemahkan, misalnya, Rusia di masa Catherine yang Agung, yang berlanjut hingga hari ini? Apakah ini semacam strategi besar di mana Rusia dan Tiongkok harus dilemahkan sampai pada titik di mana Israel, Amerika Serikat, dan kemudian Brussel akan mengikuti dan mengendalikan wilayah tersebut? Maaf, itu poin yang sangat bagus. Saya hanya ingin bertanya, apa pendapatmu tentang hal ini? Ada argumen yang mengatakan bahwa, lihat, cara Trump sekarang bukan hanya menyerang Iran, tetapi juga melempar semua negara Teluk ke bawah bus. Semuanya sekaligus. Seperti, terserah kalian, terbakar pun aku tidak peduli. Secara langsung, hampir tertutup. Aku tidak peduli. Ini buruk bagi Tiongkok, bagus bagi kita, harga naik, ini hebat. Apakah kamu setuju dengan pandangan itu? Atau sebenarnya semuanya memang sedang kacau total, dan kita hanya mencoba membaca semacam strategi jenius di baliknya? Kamu sedang di-mute, Artha. Kamu di-mute. You're muted, Artha. You're muted. Yeah, so I think that Ya, jadi saya pikir cara memandang sistem ini secara sistemik sangat berbeda. Israel memiliki pemahaman yang sangat sempit tentang strategi. Kadang-kadang saya bercanda bahwa pandangan realis saya tentang kepentingan Israel kembali ke para ahli strategi Israel pada tahun 1980-an karena mereka memiliki pandangan yang luas dan jangka panjang. Mereka sangat peduli dengan apa yang akan terjadi dalam 20 tahun ke depan, berbeda dengan versi Israel saat ini, yang sangat sempit pandangannya. Namun dari perspektif Amerika, saya pikir kita sudah menetapkan bahwa apa yang menjadi kepentingan Israel, dan Israel menginginkan keruntuhan Iran, perang saudara di Iran, bahkan Syrianisasi Iran, tidak ada satu pun dari itu yang menjadi kepentingan Amerika. Dan saya pikir hal itu sudah dijelaskan dengan jelas oleh Iran, serta oleh berbagai sumber Amerika di pemerintahan saat ini, termasuk Radcliffe, kepala CIA, dan orang-orang yang telah meninggalkan pemerintahan seperti Joe Kent, yang secara heroik mengundurkan diri karena kegagalan tersebut. Jadi ada banyak perbedaan pendapat di dalam pemerintahan tentang apa sebenarnya tujuan dari tindakan ini. Karena sekali lagi menurut saya, kita melakukannya secara tergesa-gesa. Kita memiliki rencana jangka pendek. Kita sebenarnya tidak memiliki rencana jangka panjang. Namun dari sudut pandang saya, jika dilihat secara historis dan sistemik, momen unipolar dimulai dengan Perang Persia pertama pada tahun 1991. Perang itu menandakan kepada dunia bahwa kita hadir sebagai negara unipolar dan tidak ada pihak lain yang bisa menantang kita. Tak lama kemudian, kita memiliki pangkalan di seluruh Timur Tengah. Kami juga mengepung Iran. Kami menegaskan dengan sangat jelas bahwa kami adalah negara yang akan melindungi semua orang. Itu merupakan kakak dari doktrin Carter. Gagasannya adalah bahwa alih-alih benar-benar berfokus pada negara-negara besar yang memiliki sejarah dan sifat alami di setiap kawasan, kekuatan menengah atau kekuatan regional
yang memiliki tugas historis untuk saling menyeimbangkan dan menstabilkan kawasan, kami justru mulai mengucurkan dana dan mendirikan pangkalan-pangkalan maju di banyak negara kecil, sebagian besar buatan, yang dibentuk setelah Perang Dunia II. Pada dasarnya, Bawaristal sebagian besar dari mereka dari Kekaisaran Britania, jika melihat negara-negara Teluk Perang itu. Dan bermaksud memproyeksikan kekuatan mereka, memproyeksikan Imperium Amerika spek yang berbeda itu. And project the American Empire into all these different regions. So we have Ukraine in Eastern Europe, we have Taiwan. Jadi kita memiliki Ukraina di Eropa Timur, kita memiliki Taiwan di Asia Timur, kita memiliki sejumlah negara di Teluk Persia, dan juga Israel. Yang jelas merupakan negara yang lebih kecil yang bertindak, setidaknya pada awalnya, sebagai pos terdepan. Negara itu dianggap semacam negara Amerika di kawasan tersebut. Gambaran itu, gambaran tahun 1991, telah berubah sejak saat itu. Situasi Serbia, pengeboman Serbia, perubahan sikap Rusia, lalu tentu saja 1911, Perang Irak tahun 2003, dan krisis keuangan tahun 2008. Tanda-tandanya sudah terlihat sejak lama tentang berakhirnya momen unipolar. Dan saya telah menulis tentang hal ini, saya telah berargumen tentang hal ini. Saya rasa saya sudah pernah membahasnya dengan Anda sebelumnya, bahwa perang di Ukraina adalah salah satu tanda awal berakhirnya momen unipolar. The Ukraine war was the first siren calls of the end of the unipolar moments. And that process. Dan proses itu mendorong kita ke dalam sebuah transisi besar. Dan sekarang saya percaya bahwa perang ini, perang Iran kedua, jika kita mulai dari 12 Juni, perang 12 hari di bulan Juni, atau jika kita melihatnya sebagai perang Teluk Persia ketiga, perang di Iran ini, perang AS Israel di Iran, adalah titik pecah, puncak dari sebuah akhir. Kita sekarang berada di wilayah yang berbeda, dan karena itu kita melihat penyesuaian strategis yang mencerminkan hal tersebut. Salah satunya adalah, saya pikir kita bisa melihat secara strategis siapa yang menjadi pemenang dan siapa yang kalah. Israel melihat segala bentuk pelemahan atau ketidakstabilan di kawasan sebagai sebuah kemenangan. Jadi itu jenis pertanyaan yang berbeda. Itu tidak terlalu strategis, tetapi begitulah cara mereka memandangnya saat ini. Namun dari perspektif Amerika, Rusia justru diperkuat. Telah menebarkan sebuah merestad menyegawar dan beralpih tinggi. Seluruh kegerstentas sanksis dah healing. Pos-pos kari detail persad toward Chins. That you saying were great guy berkegadi sendiri. And even more so than us, and by the way, the Strait of Hormuz is now in Ngomong-ngomong, Selat Hormuz sekarang sepenuhnya berada di bawah kendali Iran. Hal ini belum pernah terjadi dalam sejarah modern Iran, karena sebelumnya selalu ada Kekaisaran Britania dan kemudian Kekaisaran Amerika yang semacam mewarisi peran itu. Jadi Iran tidak pernah memiliki posisi seperti ini. Negara itu tidak menginginkan konfrontasi dan sangat enggan untuk berperang. Ini sebelumnya tidak pernah menjadi kemungkinan nyata. Namun sekarang, karena runtuhnya momen unipolar dan karena ketahanan serta keteguhan Iran, situasi baru di Teluk Persia itu telah menjadi kenyataan. Pihak yang paling dirugikan adalah negara-negara GCC di Teluk Persia dan terpecah. And they're divided. So Qatar and Kuwait look around. Jadi Qatar dan Kuwait melihat sekeliling dan berkata, kita tahu kita telah menghabiskan triliunan bersama Amerika Serikat, menampung mereka, berinvestasi dalam ekonomi AS, mengalirkan petrodolar ke dalamnya untuk menjaga agar tetap bertahan, untuk berinvestasi dalam AI dan pusat data. Itulah pada dasarnya skema Ponzi ekonomi global yang harus diketahui semua orang. Inilah gagasan neoliberalisme. Kita mengambil uang dari energi ini dan menuangkannya kembali ke ekonomi AS. Di ekonomi Helfas, Nados, Kiev Alfred Mirmbauer, Rudol, instead, dan give free test expe. Itu ilusi dan keselantan, tercil ilusi, fatamorgan. That was an illusion, that was a mirage. It's very clear that geography reigns. Sangat jelas bahwa geografi berkuasa, bahwa Iran memiliki kedalaman strategis, keuntungan geografis, posisi yang lebih tinggi, dan dapat menghancurkan negeri ini jika ia mau. Dan negara-negara ini sangat rentan. Tidak peduli seberapa banyak uang yang dihabiskan, mereka tetap merupakan oasis di tengah gurun. Jadi yang berubah adalah posisi Qatar dan Kuwait yang menyadari bahwa ini bukanlah keamanan. Sebenarnya mereka justru berada dalam posisi yang lebih buruk sekarang.
Menjauh dari jaminan keamanan Amerika adalah sesuatu yang kini akan dituntut oleh beberapa negara GCC. Oman sejak awal selalu skeptis bahwa ini adalah jalan yang benar, karena Oman adalah kerajaan kuno, bukan salah satu negara yang baru dibentuk. Ancient kingdom. It wasn't one of these created states. It had experience dealing with the Romans and the Mereka menganggap dan berurusan dengan Romawi, Ottoman, dan Persia. Jadi itulah yang terjadi. Hal yang sama dengan Georgia, kami juga pernah membahas hal ini di Tbilisi. Netralitas mereka adalah sesuatu yang terjemahan dari identitas historis mereka. Lalu ada Arab Saudi dengan model Oman, tetapi juga ada UAE. Saya pikir UAE adalah satu-satunya terikat pada invest berdetil-detil. Sebagai negara kecil yang ingin melihat negara-negara besar berkawasan, termasuk Arab Saudi, jika Anda ingat perselisihan baru antara Saudi dan Emirat, menghadapi masalah internal. Jadi tatanan baru ini adalah tatanan di mana Iran akan menjadi kekuatan regional, dan Turki, Mesir, serta Pakistan juga akan menjadi kekuatan regional. Amerika harus menahan diri dan menarik diri secara bertahap keluar dari Teluk Persia untuk berfokus seperti yang disebutkan dalam NSS pada belahan barat. Dan sangat jelas bahwa Tiongkok dan Rusia juga melihat bahwa mereka perlu mengendalikan wilayah mereka sendiri, khususnya di sekitar mereka, wilayah dekat mereka. Vijaylah dari baru. Ini multipolar imorde, yang ini lebih bersifat di surau dan berway terfin sub testaminon sor. Yes, and you know, Lasha, I mean, Ya, dan kamu tahu Lasha, maksudku, kita sudah membicarakan hal ini kemarin, tapi ada tekanan pada negara-negara untuk mempelajari satu pelajaran yang sangat menarik, yaitu bahwa menjadi basis penempatan maju bagi Amerika Serikat bisa membuatmu kurang aman, bukan lebih aman. Bahkan di Jepang, kamu tahu Perdana Menteri Takaichi pergi ke Washington beberapa hari yang lalu kan? Dan dia kembali dengan sangat bangga, mengatakan, lihat, saya menjelaskan kepada Presiden Amerika Serikat bahwa kami memiliki pasal Sidan dalam konstitusi kami yang melarang kami menempatkan pasukan di luar Jepang. Padahal dia sendiri yang ingin mengubah hal itu. Tapi menurutku, akhirnya mereka menyadari bahwa pasal ini sebenarnya bisa digunakan secara strategis untuk menghindari keterikatan yang terlalu dalam. Dan Lasha, dalam arti tertentu, bukankah ini hasil pembelajaran dari Georgia? Pada tahun 2008, apa yang terjadi dan bagaimana Georgia berada di ambang maksudku, Tbilisi berada di ambang invasi. Dan itu bukan keamanan, bukan? Bisakah kamu menjelaskan tentang itu? Yes, absolutely. I was going to say that we Ya, talked about tentu Georgia, saja. Ya, saya ingin mengatakan bahwa kita sudah membicarakan hal ini sebelumnya, sebagian tentang beberapa poin yang disampaikan Arta. Ya, begini, ketika kita membahasnya, saya ingat saya mengatakan bahwa saya mengaitkan keputusan Georgia untuk tidak lagi terlibat dalam seluruh ideologi dan propaganda internasionalisme liberal ini dengan fakta bahwa sistem internasional telah berubah sebagian besar. Ya, tapi secara singkat, saya juga ingin membahas apa yang dikatakan Arta sebelumnya tentang kapan hal ini dimulai. Saya sebenarnya akan kembali ke tahun 2008 saat invasi Rusia ke Georgia, Perang 5 Hari. Dan kemudian kita ingat tahun 2014 menyusul, Revolusi Maidan. Keduanya merupakan peristiwa yang sangat tragis dan mengerikan. Dan kemudian pada Februari 2022, terjadilah invasi yang disebut sebagai operasi militer khusus. Benar. Tapi menurut saya, hal itu sudah lama membara. Dan secara statistik, jika ingatan saya benar, Georgia adalah yang pertama dikorbankan. Itu terjadi di penghujung masa kegilaan Bush-Wolfowitz-Rumsfeld-Cheney yang sedang berakhir. Kamu tahu, itu semacam puncak dari apa yang dilakukan Rusia, semacam balas dendam. Bagaimanapun cara kamu melihatnya, secara langsung atau tidak langsung, secara eksplisit atau implisit, atas ketidakmampuan Rusia melakukan apapun di Balkan terhadap Serbia. Dan kemudian ada ketakutan dasar dan tradisional dari bekas negara adidaya, kini kekuatan besar regional, negara nuklir yang berkata, lihat, mereka terus bergerak mendekati perbatasan kami, terus berbohong kepada kami.
Putin, we all know, went out of his way since 1999. Kita semua tahu bahwa sejak tahun 1999, setelah ia menjadi presiden, Putin berusaha keras agar Gedung Putih di bawah Bush mau menerima Rusia, mengakui bahwa Rusia telah kalah dalam Perang Dingin dan ingin menjadi bagian dari Barat. Buku hebat karya Mary Ellis Sarot, Not One Inch, membahas hal ini. Jadi kita tahu sejarah kebohongan dan manipulasi itu, serta bagaimana sejumlah akademisi di pantai barat, di Stanford, mungkin dalam kadar yang lebih kecil di Harvard, terus membelah hal tersebut. Belum lagi beberapa lembaga think tank tradisional di Washington, D.C., yang terus menyangkal, membelah, dan mengalihkan kebenaran pada dasarnya. Deflect the truth, basically, simply put. The idea that Putin sort of woke up. Kau tahu, gagasan bahwa Putin tiba-tiba bangun suatu hari dan berkata, biarkan aku berbaris masuk, negaraku miskin. Aku berjuang untuk mengangkatnya dari keterpurukan, mengingat apa yang dialaminya pada awal tahun 90-an. Dan meskipun begitu, aku akan bangun suatu hari dan menghabiskan lebih banyak sumber daya yang tidak kumiliki untuk menyerang negara besar di sebelahku, Ukraina. Itu bukan yang diinginkan Putin. Tapi sekali lagi, ini adalah permainan bertahan hidup. Dan khemara harus ditetapkan. Georgia antem pertama. Luis terjadi. Kita semua melihat saat yang terjadi. Georgia was number one, and then what happened? We saw what happened. Georgia geopolitically went from bad to worse. Secara geopolitik, Georgia berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Dan kita tahu siapa saja yang didukung oleh para John McCain dunia dan semuanya di Georgia. Rezim Saakashvili. Benar-benar kegilaan total apa yang terjadi saat itu. Lalu kita sampai pada Maidan. Di sana juga, pada dasarnya, Putin yang menang. Dan sekarang kita punya Ukraina. Jadi ini adalah sebuah pola. Maksud saya, tentu saja sekarang kita sedang membicarakan Timur Tengah, tetapi tidak berlebihan jika kita menggabungkan semuanya ke dalam satu visi strategis untuk melemahkan Rusia, jika tidak sepenuhnya menghancurkannya. Namun mari kita ingat, seluruh tesis itu runtuh ketika kita bertanya, apakah mereka akan menghancurkan Rusia? Tidak, karena ketika Rusia sedang terpuruk, negara itu masih mampu, dengan brutal, menguasai Kaukasus Utara, Chechnya, lalu Ossetia Selatan, dan Abkhazia. And then South Ossetia and Abkhazia. So even during the 90s, Jadi bahkan selama tahun 90-an, pertengahan hingga akhir 90-an, Rusia mampu, kamu tahu, memperkuat posisinya di kawasan itu dengan mengatakan, ini adalah wilayah pengaruh tradisional saya, titik. Tidak peduli seberapa miskin saya akan mempertahankan wilayah ini. Dan saya percaya hal itu. Tentu saja, Rusia terlibat dalam gerakan separatis dan dalam upaya melemahkan Georgia serta konflik Nagorno-Karabakh, Azerbaijan, Armenia. Namun pada saat yang sama, masih ada banyak ruang untuk membicarakan geopolitik dan kepentingan keamanan nasional. Ada cukup ruang, atau seharusnya ada, untuk menghindari idealisme ekstrem di awal tahun 90-an dan janji-janji palsu. Dan sekarang, untuk menuntaskan poinnya, ini adalah janji-janji yang sama yang sedang menggoda Pashinyan. Jadi kamu tahu, Putin, saya rasa beberapa hari yang lalu, Putin dan Pashinyan, jangan kutip saya soal ini, tapi saya merasa coba hafasial. Menggraikikam perskembed. don't quote me on this, but I saw it on the social media. I had a conversation. I mean, we can only imagine. I mean, it's quite plausible to Maksud saya, kita hanya bisa membayangkannya. Cukup masuk akal untuk berpikir bahwa Putin mungkin berkata, kamu bisa pura-pura ingin melakukan apapun yang kamu mau dengan Prancis. Dengan Barat kolektif, bagaimana mereka mencoba menempatkanmu dalam persamaan dunia Turkik bersama Turki, Azerbaijan, dan Israel. Silakan mainkan permainan itu. Tapi kamu tahu garis merahnya. Saya tidak akan terkejut. Saya hampir bisa mendengar Putin mengatakan hal itu kepada mitra juniornya yang jauh lebih muda. Jadi apa yang dipikirkan Pashinyan? Saya tidak tahu. Tapi dalam hal perjalanan Trump dan proyek-proyek geoekonomi yang membentang dari Azerbaijan ke Nakhchivan lalu ke Turki, jika Iran jatuh, itu tidak akan baik bagi Armenia. Itu juga tidak akan baik bagi Rusia. Insignias Taishnu akan melakukan SWO, Nali 3 Smalling. Mereka akan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan wilayah itu, atau memiliki pengaruh apapun di dalamnya, sepenuhnya. Jika Iran dengan cara apapun, terpecah atau benar-benar, ya. Jadi kita tahu persamaannya, bukan? Secara garis besar, kita tahu di mana posisi semuanya. Yamar, jadi Arthur, apa yang menanggapi hal ini?
Dan juga titik-titik perang yang sudah kamu bicarakan sebelumnya, Fui. Perubahan Sukrataki seperti yang saya sebutkan. The rupture, as he called it. Yeah. Ya, jadi maksud saya setuju dengan banyak hal yang dikatakan Lasha. Saran saya adalah bahwa hal ini sebenarnya memiliki efek bola salju, bukan? Ini dimulai pada tahun 1990-an, dan saat itulah mulai terlihat bahwa keadaan akan berjalan salah, bahwa ini akan menjadi semacam perluasan berlebihan dan kesombongannya menjerat semua kekaisaran. Dengan Beograd, dengan Serbia, dengan pengeboman Yugoslavia, dan keterlibatan NATO, serta kesepakatan yang mereka buat dengan Rusia, pada akhirnya hal itu memang menyelamatkan NATO jika dilihat dari sudut pandang itu. Tapi hal itu benar-benar mengubah persepsi Putin. Ada sesuatu yang menyadarkannya. Karena saya selalu mengatakan bahwa Putin, seperti banyak orang lain, negara-negara dan para pemimpinnya, pada dasarnya adalah seorang liberal. Putin ingin bergaul dengan Barat, ingin bergabung. Mereka terus berbicara tentang hukum internasional. Mereka terus berbicara karena kesan di Amerika adalah bahwa, misalnya saya punya artikel lain yang mungkin bisa kamu tautkan. Saya juga pernah mendengar tentang liberalisme dari poros kejahatan. Semua negara ini, terutama Tiongkok, Rusia, dan Iran, yang begitu didemonisasi, argumen saya sebenarnya adalah bahwa mereka percaya pada fantasi. Dan dari sudut pandang saya itu selalu merupakan fantasi tentang hukum internasional serta penerimaan yang adil terhadap hukum dan kesetaraan di bawah hukum. Bahkan lebih daripada orang Amerika sendiri, bukan? Jadi ketika mereka membicarakannya sampai akhir, saya pikir sampai minggu terakhir Khomeini masih hidup, dia mengatakan bahwa kejahatan Amerika harus dicatat, dan kita perlu pergi ke ICC dan ke Tribunal Internasional untuk berargumen di sana. Jadi, keyakinan terhadap kerangka hukum internasional sebagai entitas yang adil ini benar-benar mencakup semua negara yang bersifat adversarial dan dianggap anti-Barat. Tapi ini menarik, karena ketika terjadi keruntuhan sistemik, justru Amerika Serikat sendiri bersama Israel yang membongkar rezim internasional yang mereka ciptakan sendiri. Dan ilusi tentang keadilan, yang sejak awal memang hanya ilusi, langsung lenyap. Sekarang Amerika dengan sangat terbuka berkata, tahu tidak, kenapa kita tidak saja? Kenapa kita tidak ambil Pulau Hark saja? Karena di sana ada minyak. Seolah semua hal yang dulu sering dikatakan kaum kiri, bahwa semuanya tentang keuntungan material dan sumber daya, kini berubah menjadi karikatur berlebihan dari diri mereka sendiri. It's become sort of a cartoonish caricature of this, and it's so I do believe that. Dan kamu tahu, saya memang percaya bahwa kita sedang bergerak ke arah itu. Tetapi sebagian alasannya adalah karena Amerika di bawah internasionalisme liberal dan kemudian di bawah semacam globalisme yang tidak terlalu peduli pada demokrasi atau aturan internasional, hanya ingin memproyeksikan kekuatan, mendominasi, dan menjadi kekuatan yang menakutkan serta suka menindas, bukan? Semacam diplomasi kapal perang di seluruh dunia. Amerika seolah mencoba mengadopsi itu sebagai modelnya. Tapi saya pikir pandangan kebijakan luar negeri ala Bolton, bahwa kita adalah aktor unilateral, kita bisa melakukan apapun yang kita mau, kita memiliki kekuatan militer terkuat, dan karena itu kita bisa lolos begitu saja, tidak berhasil. Karena kamu tidak akan bisa memproyeksikan kekuatan sebesar itu hanya dengan kampanye udara, seperti yang sedang kita lihat. Dan semua sekuarkas naidjbiya strange human herthri itu. Yeah, and this is so interesting. I mean, Lasha, you were the one Ya, dan kamu tahu, ini sangat menarik. Maksudku Lasha, kamu yang pernah mengatakan padaku bahwa masalah utama Georgia adalah bahwa Amerika Serikat tidak mau menerima jawaban ya. Seberapapun kerasnya Georgia berusaha menyenangkan Amerika Serikat, itu tidak pernah cukup. Selalu harus melangkah satu langkah lebih jauh. Dan kemudian, pada akhirnya, ketika kamu menerapkan reformasi liberal di dalam negeri, kamu justru harus memenjarakan seseorang seperti Saakashvili. Bukan? Kamu hanya perlu memberantas korupsi, yang sebenarnya menjadi bahan bakar bagi proses mengikuti aturan buatan AS ini. Untuk menutup diskusi, pendapat terakhirmu, Lasha, 2 menit lalu Arta. Final thoughts, Lasha 2 minutes and then Arta. Sure. To your point, that Tentu. same problem Menanggapi poin Anda, masalah yang sama,
dari bacaan dan riset dasar saya tentang Iran, saya melihat adanya kesamaan. Mari kita ambil ya. Meskipun ini berawal dari tahun 1700-an, kita fokus saja pada abad ke-20. Saat itu ada harapan bahwa Amerika akan menerima Iran, negara eksotis yang terkenal dengan karpet Persia yang indah, diplomasi karpet, sebagaimana disebut pada awal tahun 20-an, 1930-an, dan 1940-an. Amerika Serikat akhirnya mulai tertarik untuk menjelajahi kerajaan misterius ini. Gagasannya adalah bahwa Turki menentang Iran, dan Washington tidak menyukai hal itu. Iran dipandang sebagai kekuatan anti-imperialis, anti-imperium Inggris, yang masih dalam proses pembentukan. Jadi, ada semacam diplomasi kekuatan lunak yang terjadi antara kedua negara, yang membangkitkan perasaan simpati terhadap bangsa Persia. Evoked feelings of sympathy for Persians, and then they finally started to come around and understand this. Dan kemudian akhirnya mereka mulai memahami wilayah dan negara itu. Dan kamu tahu, ya, sejarah tidak mengulang dirinya sendiri, bukan? Dalam filsafat dan ilmu politik, seperti yang kita tahu, sejarah berima. Dan kita melihat hal itu hari ini dengan Georgia, atau dalam kasus Iran misalnya, di mana Amerika Serikat mengirim semua pemodal ini untuk menangani ketidakmampuan dan korupsi dinasti Qajar, untuk membersihkan rumah, begitu istilahnya. Beberapa profesional dari Departemen Luar Negeri itu, Baskerville, kalau tidak salah, Howard Baskerville, menjadi pelindung idealis budaya Iran, berjuang untuk rakyat yang mencintai kebebasan, pada dasarnya seperti yang Bush sebut sebagai pencinta kebebasan. Basically, what Bush told us, the freedom loving, and then when the 1906 Dan kemudian, ketika revolusi konstitusional 1906 terjadi, orang itu berjuang di pihak kekuatan demokratis di Iran. Artinya melawan Shah dan melawan otokrasi. Dan dia didukung serta disebut-sebut dari Washington sebagai, kamu tahu, semacam orang kita di Teheran. Belum lagi bahwa dia mulai berpaling ke, belum lagi, saya akan selesaikan ini sebentar lagi. Sikap yang sangat mirip, kamu tahu. Saya akan bilang, semacam kecenderungan kaum neokon terhadap Georgia. Orang-orang yang mencintai kebebasan, kita harus membiarkan mereka, mewariskan kepada mereka kebebasan yang pantas mereka dapatkan. Tapi dengan harga apa? Apa yang sedang kita bicarakan di sini? Hanya untuk ditinggalkan begitu saja setelahnya. Jadi itulah unek-unek saya. Itu 2 menit terakhir saya. Terima kasih nis lathan terhaiging authority. Dispen justru berlan inan. Where should I take this? I mean, look. Kemana aku harus membawa ini? Maksudku, begini. Aku pikir pada akhirnya aku hanya ingin memperjelas di mana posisi kita dalam perang ini. Mungkin untuk kembali ke awal, perang ini tidak dan belum berjalan seperti yang diharapkan siapapun. Ini diyakini sebagai intervensi yang mahal, atau seperti yang disebut Trump, sebuah perjalanan atau invasi, entah yang mana yang ia salah ucapkan. Tapi sebenarnya perang ini tidak pernah dimaksudkan untuk menghasilkan perubahan rezim. Sesavtov, ini mandas sitaf. Going to actually produce regime change. It was going to be very costly, and now he finds himself in a very. Dan sekarang dia mendapati dirinya berada dalam situasi yang sangat menantang, di mana Amerika kehilangan pengaruh strategis dari jam ke jam dan dari hari ke hari. Amerika sedang memainkan permainan Iran, dan secara praktis hanya memiliki 2 pilihan. Ia bisa pergi dan membiarkan keadaan berkembang apa adanya, pada dasarnya memotong kerugiannya. Karena dia Trump, dia bisa berkata, kalian tahu, aku sudah membunuh. Berapa banyak, aku membunuh pemimpin tertinggi mereka. Pemerintahnya sudah tumbang. Aku melakukan perubahan rezim karena aku menggantikan berapa banyak dengan putranya. Itulah perubahan rezim. Dan angkatan laut mereka sudah hilang dan sebagainya. Dan juga mungkin, jika dia benar-benar cerdas dan licik, dia akan berkata, aku berjanji Amerika didahulukan, dan ini adalah strategi Pop Day kami untuk keluar dari Timur Tengah. Jadi aku memanfaatkan Iran, dan sekarang kami sepersor, mengetharify Iran utap mengloward slat hormus, dan memistik kebaperson dan stabbing kami. Nimpopach Penny's prank. Freedom of navigation for us. No money to the taxpayer. That's what he should do. But I'm afraid he's not going to. Itulah yang seharusnya dia lakukan. Tapi saya khawatir dia tidak akan melakukannya. Saya khawatir orang-orang seperti Lindsey Graham, Mark Levin, dan tokoh-tokoh mencurigakan seperti Miriam Ellison dan lainnya akan berbisik dan terus berbisik, serta mengancam pemerintahan,
bahkan mengancam dirinya terus terang saja. Beberapa laporan yang keluar dari Washington cukup mengkhawatirkan. Pada dasarnya mereka mengatakan, ya, kamu tidak mendapatkan ini karena kamu belum melakukan cukup. Kita hanya perlu menggandakan upaya dan keadaan akan berubah. Saya pikir Trump memiliki dua arah tindakan militer yang sangat dia sukai. Menurut pandangan saya, dia memang percaya bahwa situasi seperti Vietnam dengan ratusan ribu pasukan dan invasi ke Teheran tidak akan berhasil. Namun dia percaya bahwa kekuatan militer Amerika, teknologi, dan kekuatan konvensional seharusnya bisa berhasil. Lihat kapal induk yang indah ini. Ngomong-ngomong, kapal induk Ford pada dasarnya tidak berfungsi dan sekarang harus keluar dari layanan. Saya kira selama 12 bulan, Bloomberg melaporkan hal itu. Tapi bagaimanapun, ini bisa berupa kampanye awal atau udara dengan bom besar dan persenjataan berat, atau pasukan khusus yang juga sangat ia sukai. Jadi dia hanya tersisa dengan pasukan khusus. Dan tebakan saya dia juga akan mencoba itu. Dia akan mencoba merebut sebuah pulau. These that are presbender palsu untuk McBam bro timpan through small program Gregen Youth Word Perkait and Paul Simber. Bahwa tun kiri kinurd, nomalik badar Thorstein yes. Many Americans will die. They'll be sitting targets. Mereka akan menjadi sasaran empuk. Hal itu akan menghancurkan masa kepresidenannya. Dan pada akhirnya kita akan kembali ke situasi seperti sekarang, di mana Iran telah memperoleh keuntungan strategis dan menjadi kekuatan regional. Setelah itu, Iran harus menghadapi urusannya sendiri di dalam negeri. Apakah bisa melakukan liberalisasi? Apa yang ingin dilakukan terhadap rakyatnya? Karena masyarakatnya sangat terpecah. Namun, dalam hal pertanyaan strategis, saya pikir Dorsington Merike untuk perang ini, yang ngesorab dengan sangat enggan, diikuti oleh Iran, mirip dengan Putin. Sebenarnya telah berubah situasi dan kondisi menjadi mengunggah mereka. Dat is terus element berperbasikti bisa mendapat kontrol yang politis. America wins anything out of this, and it seems that the White House. They ambok with pemerintahan Trump tidak situasi. Mereka terus bersikap pada garis small damage yang spam. Tidak ada kemampuan rudal, tidak satu pun phone yang berhasil. Ford dan Iran yawasan sehatan geng, kami tidak akan membiarkan perang ini berakhir dengan gencatan senjata, kecuali jika ada perdamaian total dan menyeluruh. Di mana kami tahu kalian tidak akan kembali menyerang kami lagi dalam 2 atau 3 bulan untuk memotong rumput lagi. Ini bukan lagi permainan Israel. Siapa yang bisa memainkan permainan ini? Iran yang menciptakan catur, mereka sudah tahu cara memainkannya sejak awal. Begitulah cara mereka memandang dunia. Date, sa rekerk mengrederi intensitas dan noale strength en lebas Ford, T-Sui. More intensity and more escalation moving forward. Your word in Nisis to Mavra Trump. Semoga saja dia menganggah catur part marte. At juga mau meragukannya. Tapi harapan na iyan rakir mati. Lash Kasparadze, Artem Moeni. Esrim nisbanet tas waktu wat felling. Thank you very much for your time today. Thank you. Terima kasih Pascal. Terima kasih Lasha. Terima kasih Artem. You are them.